Halo semuanya, hari ini saya mau review kelebihan dan kekurangan dari adjustable dumbbell saya, serta pengalaman saya pakai selama ini. Dan juga kenapa alasannya saya bisa pilih dumbbell ini untuk home gym saya. Jadi sekarang kita mulai dulu ya dari kelebihannya. Yang pertama yang pasti hemat tempat, karena ruangan saya ukurannya sekitar 3 x 3,5 meter aja. Jadi setelah saya isi dengan satu alat fitness, kalau misalnya saya isi lagi dengan satu set dumbbell fix, maka rasanya terlalu sempit ya ruangan ini untuk saya gym. Jadi menurut saya dumbbell ini sangat cocok kalau misalnya kita mau buat home gym dan ruangan kita tidak terlalu besar, karena dia tidak makan tempat dan beratnya juga bisa diatur. Kelebihan kedua adalah hemat waktu. Kita tahu ada sebagian dumbbell misalnya gini ya, pas kita mau nambah atau kurangin beban, kita harus putar dulu kuncinya ke kiri dan kanan, kemudian baru kita tambah atau kurangin bebannya dan kita kunci kembali. Hal ini sangat mengganggu tempo kita latihan ya. Apalagi misalnya kalau waktunya lama, bisa-bisa mood kita akan turun. Jadi menurut saya ini sangat hemat waktu. Contohnya begini, kalau misalnya kita mau latihan, ini 2 kilo ya, kita mau putar ke 4 kilo cuma 1 detik aja, habis itu sudah bisa kita langsung buat latihan. Jadi tempo kita ini sangat bisa diatur karena waktunya singkat. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga ini bentuk dumbbellnya bulat. Nah, ini dilihat ya, bentuk dumbbellnya bulat. Menurut saya sih bentuk dumbbell bulat ini lebih familiar ya, karena kita tahu di rata-rata fitness center dumbbell ini ya kayak gini bentuknya bulat. Kalau misalnya bentuknya nggak bulat, rasanya kurang nyaman ya, soalnya kita sudah terbiasa. Setidaknya saya sendiri. Oke, tapi yang lebih penting ini, dia sisi kiri sama sisi kanan ini rata. Alasannya kenapa ini penting, contoh misalnya kayak gini. Pas kita lagi main dumbbell fly, ya, seharusnya cara main dumbbell fly yang benar itu, kita harus taruh di kaki dulu. Baru kita baring. Habis kita main, oke. Sebenarnya kita harus kembali taruh di kaki baru kita naik. Kalau misalnya dumbbellnya agak berat, kita bisa taruh di badan dulu, baru kita naik. Bisa juga minta bantuan kawan atau orang lain bantu kita dorong punggung kita biar bisa naik. Jadi sebenarnya cara main dumbbell yang benar itu kita harus taruh dulu. Jadi kalau dia bentuknya rata, kita mau taruh di paha, jadi dia tidak sakit. Jadi menurut saya sih ini kelebihan yang ketiga ya dari dumbbell ini, karena dia rata. Kalau tidak rata kita taruh di paha, itu bisa sakit. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan yang keempat. Kelebihan yang keempat adalah beban maksimum dari dumbbell ini bisa sampai 32 kilo. Kenapa 32 kilo ini saya bilang adalah kelebihan dia? Alasannya begini ya, setelah saya cek cuma dumbbell ini satu-satunya yang bebannya bisa sampai 32 kilo, apalagi bentuknya bulat. Yang lain sih paling 24 kilo, ada yang 20 kilo aja maksimum dari beban dia. Jadi 32 kilo ini menurut saya sih udah cukup berat dan adalah kelebihan dia. Mungkin sebagian pro bilang 32 kilo ini kurang berat ya, tapi menurut saya sih untuk home gym, apalagi yang hemat tempat, 32 kilo ini rasanya sudah cukup ya. Oke, ini adalah beberapa kelebihan dari dumbbell ini menurut pengalaman saya. Jadi sekarang kita akan lihat apa aja kekurangan dari dumbbell ini. Kekurangan pertama dari dumbbell ini menurut saya adalah tidak terlalu banyak pilihan beban. Dumbbell yang saya beli ini ada 9 jenis beban untuk dipilih. Contohnya begini, beban 4 kilo langsung ke 8 kilo dan 12 kilo. Jadi kita tidak ada pilihan beban 5 kilo maupun 10 kilo. Jadi menurut saya ini adalah salah satu kekurangan dari dumbbell ini. Kekurangan kedua, jika dibandingkan dengan dumbbell fix, kita bisa merasakan sedikit goyangan saat sedang latihan. Karena dumbbell ini bisa di-adjust, jadi pasti ada sedikit ruang kosong di antara setiap keping bebannya. Tapi walaupun begitu, kita tidak perlu takut dumbbellnya bisa lepas saat kita sedang latihan. Kekurangan ketiga adalah, beda dengan dumbbell home gym yang lain, dumbbell ini bukan dari karet, melainkan campuran besi baja dan plastik. Jadi saat latihan di rumah, kita harus pakai alas jika tidak ingin keramik rumah kita hancur semua. Kekurangan keempat adalah, jika dumbbell ini kita sudah lama pakai, apakah kita saat ubah beban, dia bisa sangkut? Dan apakah dumbbell ini bisa diservis jika memang sudah rusak? Jadi ini adalah beberapa alasan kelebihan dan kekurangan dari adjustable dumbbell ini. Semoga bisa bermanfaat ya.
Oke, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Jika suka dengan video kita, jangan lupa ya like, subscribe, dan share ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.